Dajjal muncul dari negara mana? Berbagai spekulasi muncul terkait kedatangan Dajjal. Ia akan muncul dari negara mana? Hadis nubuah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW belum secara spesifik menyebutkan satu tempat. Namun juga petunjuk-petunjuknya yang lain sudah sangat terang benderang. Dajjal menurut Nabi akan muncul dari tempat ini dengan diikuti oleh 70.000 pengikutnya. Memang kemunculan Dajjal merupakan fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia di muka bumi. Dalam literatur Islam disebutkan bahwa Dajjal adalah seorang manusia yang buta sebelah matanya. Ia pun terkenal sebagai oknum yang hebat dalam tipu daya hingga banyak umat muslimin mengikuti jejak langkahnya saat memunculkan diri. Rasulullah Muhammad SAW sudah mewanti-wanti tentang Dajjal ini. Barang siapa yang mendengar ada Dajjal, maka hendaklah ia bersembunyi darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatanginya dan dia mengira bahwa ia akan tetap beriman, lantas dia mengikutinya karena banyaknya syubhat yang menyertainya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW melihat Dajjal dalam mimpi. Beliau melukiskan Dajjal sebagai berikut. Laki-laki berbadan besar, berkulit kemerahan, rambutnya keriting, buta sebelah, dan matanya seperti sebutir anggur yang menonjol. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Khatan bin Fuja'ah. Perbincangan mengenai di mana turunnya Dajjal memang memiliki banyak penjelasan dan versinya masing-masing. Namun kita harus pandai-pandai dalam menyikapi dan mengumpulkan banyak hadis guna menampilkan gambaran jernih tentang tempat turunnya Dajjal. Dalam penelusuran lebih jauh, riwayat-riwayat yang ada tidak memberikan informasi yang begitu rinci. Hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais menjelaskan posisi Dajjal berada di Laut Yaman. Sedangkan janji Rasulullah SAW tentang tempat keluarnya Dajjal berada di wilayah Khurasan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di bumi bagian timur yang disebut Khurasan. Ia diikuti oleh beberapa kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dipukuli. Menurut Abu Fatihah Al-Adnani dalam bukunya Fitnah dan Petaka Akhir Zaman, Khurasan adalah sebuah makna yang berarti tempat terbit matahari. Ia merupakan negeri yang amat luas meliputi beberapa negeri seperti Persia, Afghanistan, dan Turkistan. Khurasan memanjang ke Asia antara sungai Amudarya sebelah utara serta timur dan gunung Hindukus sebelah selatan serta beberapa daerah Persia bagian barat. Tidak hanya itu, Khurasan juga memanjang ke beberapa negara seperti Syafat dan Sajistan. Oleh karena itu, ia dinisbatkan dengan negara-negara besar seperti Bukhari, Khawarizmi, Ghaznah, dan Isfahan. Dan Khurasan yang diketahui saat ini adalah negara Persia yang terletak di bagian timur dan timur laut Iran. Yang kita ketahui bersama, notabene penduduknya adalah Syiah. Masih menurut Abu Fatihah Al-Adnani, ia menyatakan bahwa sebagian penulis tentang fitnah akhir zaman membagi periode keluarnya Dajjal. Yang pertama adalah zuhur yang berarti kemunculan dan huruj yang berarti keluarnya Dajjal. Kalimat zuhur dimaknai sebagai fase kemunculan dan huruj memiliki arti sebagai keluarnya dalam bentuk dan wujud yang bukan aslinya. Waktunya sangat panjang dan itu terjadi sebelum kemunculan Al-Mahdi. Huruj juga bermakna keluarnya Dajjal untuk yang terakhir kalinya dalam bentuk fisik sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, yaitu buta matanya dan bertuliskan kata kafaro tepat di dahinya. Fase keluarnya ini hanya terjadi selama 40 hari dan terjadi setelah keluarnya Imam Al-Mahdi. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Yaum Al-Akhir juga membagi dua periode antara munculnya Dajjal dan keluarnya Dajjal. Ia mengatakan bahwa Dajjal akan muncul dari timur dalam sebuah daerah Persia bernama Khurasan. Ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim, Ahmad, dan dia dalam Al-Mukhtar dari Abu Bakar As-Siddiq yang menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Dajjal muncul di sebuah daerah di timur bernama Khurasan. Ia diikuti oleh orang-orang yang wajahnya seperti tameng yang ditempa palu. Dalam penjelasan lebih jauh, keluarnya Dajjal yang pertama kali adalah untuk unjuk kekuatan, membuat fitnah, teror, mencari pendukung, dan menebar propaganda bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Peristiwa ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Selama masa ini pun, Dajjal mendapatkan kemenangan dan banyak mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam suatu riwayat menunjukkan bagaimana proses kemunculan Dajjal pertama kali di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Di awal kemunculannya, ia berkata, aku adalah Nabi, padahal tidak ada Nabi setelahku. Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, aku adalah Rob kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rob kalian sehingga kalian mati. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2, 512, 516.
Adapun keluarnya Dajjal yang terakhir kalinya adalah pada saat pertempuran akhir antara Dajjal dan kaum muslimin. Pendukung Dajjal saat itu bukan lagi para Yahudi yang tinggal di Israel. Mungkin saja Yahudi Israel saat itu sudah dikalahkan oleh kaum muslimin ketika penaklukan Baitul Maqdis dilakukan oleh Al-Mahdi. Pendukung Dajjal sendiri adalah kaum Yahudi Asbahan yang tinggal di sebuah perkampungan Yahudiyah. Jumlah mereka sebanyak 70.000 orang dengan memakai topi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan keluar dari kota Yahudi Isfahan atau wilayah di Khurasan Iran bersama 70.000 penduduk Isfahan. Tertera dalam Fath al-Rabbani Tartib Mustad Ahmad. Ibnu Hajar berkata sahih. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan atau Nan. Mereka memakai al-Tayalisa, hadis riwayat Muslim. Menurut Abu Fatihah al-Adnani, keluarnya Dajjal dari arah timur ini disebabkan oleh kemarahan. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya Dajjal akan keluar karena suatu kemarahan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Ibnu Umar. Adapun peristiwa keluarnya Dajjal yang kedua kalinya adalah karena datangnya Batsyatul Kubro atau hantaman yang keras berupa meteor dari langit dan munculnya Dukhon. Dan ini terjadi setelah Al-Mahdi dan kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantin. Adapun pertanyaan tentang kemunculan Dajjal dari segitiga Bermuda, secara jujur tidak ditemukan bukti-bukti sahih dari Al-Quran maupun hadis terkait kebenaran hal itu. Rasulullah SAW memang pernah memberikan sinyal kedatangan Dajjal yang terkait sebuah laut. Beliau bersabda, ketahuilah bahwa dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Oh tidak, bahkan ia akan datang dari arah timur. Apa itu dari arah timur? Apa itu dari arah timur? Dan beliau berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah timur. Kalaulah memang Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda, pasti Rasulullah memakai redaksi kata barat dan dengan jelas menunjukkan lokasi laut yang dituju. Dan kita juga tidak bisa menjustifikasi satu buah hadis untuk kemudian dibenarkan dengan kemunculan Dajjal di segitiga Bermuda. Sebab dalam melihat persoalan Dajjal, kita harus mengumpulkan seluruh hadis sebagai penguat antara satu hadis dengan hadis lainnya. Kisah keangkaran segitiga Bermuda pernah dibantah oleh orang barat sendiri. Perusahaan asuransi laut Lloyd's of London pernah menyangkal misteri keberadaan segitiga Bermuda. Mereka menyatakan bahwa segitiga Bermuda bukanlah lautan yang berbahaya dan sama seperti lautan biasa di seluruh dunia. Penjelasan tersebut dianggap masuk akal ditambah dengan sejumlah pengamatan dan penyelidikan kasus perihal misteri segitiga Bermuda. Wallahu a'lam bishawab.